Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah yang telah kembali mengumpulkan kita dalam majelis ilmu walaupun dalam situasi yang hujan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan dari turunnya hujan ini, dan kita minta kepada Allah agar melindungi kita dari segala keburukan. Saudara-saudara kita yang sedang diuji dengan banjir, longsor, diberikan kesabaran, juga diberikan pahala yang besar. Karena ibu-ibu, ada sebagian manusia ketika diturunkan hujan dia mengeluh, bahkan menghubungkan kesialan dengan hujan. Ini gara-gara hujan, ya. Dan tidak boleh. Misalkan kita berjualan es, ketika turun hujan dagangan gak laku, ini gara-gara hujan nih, ya, jualan saya jadi sepi. Tidak boleh, karena yang menurunkan hujan adalah Allah. Kalau kita menghina hujan secara tidak langsung, kita menghina yang menurunkan hujan, ya. Nah, ini karena itu kita berdoa, Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, turunkanlah hujan ini menjadi hujan yang bermanfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita sudah sampai pada rukun salat. Rukun salat adalah inti dari ibadah salat. Bedanya dengan syarat salat, kalau syarat harus terpenuhi sebelum sholat, itu namanya syarat sholat. Contoh, menutup aurat. Menutup aurat ini syarat. Sebelum mulai sholat, aurat kita sudah ditutup. Tapi kalau rukun itu di dalam sholat, ya. Sholat kita tidak sah kecuali mengerjakan rukun-rukun sholat.
Jadi bedanya syarat dengan rukun, syarat itu sebelum sholat, sementara rukun ketika kita sudah masuk melakukan sholat. Apa rukun sholat? Satu, berdiri jika mampu. Maka sholat 5 waktu harus berdiri. Selama dia mampu, tidak boleh sholatnya duduk. Beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah walaupun mampu berdiri dari awal boleh duduk, cuma pahalanya cuma dapat setengah. Kalau sholat wajib, selama dia mampu harus berdiri. Sholat sunnah tidak harus berdiri, boleh duduk walaupun mampu berdiri. Cuma yang sholat sunnah sambil duduk pahalanya setengah. Ya. Jadi sholat 5 waktu itu harus dilakukan dengan berdiri. Yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, ucapan Allahu Akbar, itu namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbiratul ihram itu ucapan Allahu Akbarnya, bukan angkat tangannya. Ucapan takbiratul ihram ini Allahu Akbarnya, bukan angkat tangan. Kalau kita angkat tangan awal sholat, diam, mulut tidak mengucapkan Allahu Akbar, maka belum dikatakan sudah mulai sholat. Nanti akan kita jelaskan. Yang ketiga, rukun sholat berikutnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah. Dan surat Al-Fatihah itu harus dibaca. Setiap rakaat surat Al-Fatihah itu harus dibaca. Ya. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, bangkit dari ruku, sujud, bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, tumakninah, tasyahud akhir, duduk untuk tasyahud akhir, kemudian salawat kepada Nabi, yang ke-13 berurutan, yang ke-14 mengucapkan salam. Ini rukun-rukun dari sholat ada 14 ya. Kemudian setelah kita mengetahui rukun-rukun sholat, rukun sholat itu konsekuensinya kalau ditinggalkan, sholat kita tidak sah. Sengaja tidak baca Al-Fatihah tidak sah. Sengaja tidak ruku tidak sah. Sengaja tidak tasyahud akhir maka tidak sah. Jadi rukun itu menyebabkan sholat kita tidak sah kalau ditinggalkan secara sengaja atau tidak sengaja. Nah ini. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, perhatikan rukun-rukun sholat kita. Kemudian kewajiban sholat. Kalau tadi rukun-rukun sholat, sekarang kewajiban. Kewajiban adalah apa yang diperintahkan oleh syariat yang sifatnya harus dilaksanakan. Berhubungan dengan kewajiban sholat, maka jika kewajiban ini ditinggalkan secara sengaja, sholatnya menjadi batal, tidak sah. Jika ditinggalkan karena lupa, maka bisa ditambal dengan sujud sahwi. Kalau kewajiban sholat dia ditinggalkan sengaja, batal sholat kita. Tapi kalau tidak sengaja karena lupa, sholat kita sah dan ditambal dengan sujud sahwi. Itu namanya kewajiban sholat. Kewajiban sholat. Jadi bisa ditambal dengan
sujud sahwi. Kalau rukun nggak bisa ditambal. Kita misalkan rakaat pertama lupa sujudnya cuma 1 kali, baru sujud sekali langsung bangun rakaat kedua, nggak bisa ditambal dengan sujud sahwi, harus diulang. Rakaat yang sujudnya lupa dianggap tidak ada, rakaat kedua dianggap rakaat ke-1. Ini beda antara kewajiban dengan rukun. Apa saja kewajiban sholat? Ada 8. 1. Takbir selain takbiratul ihram. Takbir selain takbiratul ihram. Takbir selain takbiratul ihram. Takbir ketika akan ruku, ketika akan sujud, takbir perpindahan namanya. Ucapan sami Allahu liman hamidah, ini juga kewajiban. Ucapan doa Rabbana walakal hamd, doa ruku subhana rabbiyal azim, doa sujud subhana rabbiyal a'la, ini disebut semuanya kewajiban. Kalau lupa bisa ditambal dengan sujud sahwi. Tasyahud awal, at-tahiyatulillah, ya. Doanya minta perlindungan di antara 2 sujud, minta ampunan ketika 2 sujud, ya, ketika duduk di antara 2 sujud, ini juga kewajiban. Rabbik firli. Nah, ini kewajiban. Kalau ditinggalkan sengaja maka bisa batal. Tapi kalau tidak sengaja ditambal dengan sujud sahwi. Sunnah sholat. Sunnah sholat maksudnya amalan-amalan, perbuatan dan ucapan yang dianjurkan dilakukan di dalam sholat. Tidak membatalkan sholat jika ditinggalkan secara sengaja atau karena lupa. Jadi nggak ada konsekuensinya kalau ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja. Itu sunnah sholat. Contohnya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, angkat tangannya itu sunnah, ya. Kemudian apa lagi? Mengangkat tangan ketika akan ruku, Allahu Akbar, angkat tangannya sunnah. Ucapan Allahu Akbarnya wajib. Baca doa setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah waladhdallin amin, baca surat. Baca surat Quran setelah Al-Fatihah itu sunnah sholat. Kalau ada imam, begitu selesai Al-Fatihah waladhdallin amin langsung ruku, sah sholatnya. Tidak usah ditambal dengan sujud sahwi. Sah sholat kita tidak usah ditambal dengan sujud sahwi. Doa istiftah, membaca ta'awud, melihat ke tempat sujud, itu sunnah sholat. Kalau ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, maka tidak ada hukuman apapun, alias sholat kita sah, tidak batal. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang tiba saatnya kita pelajari tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah para jemaah yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan dalam ibadah sholat kita mengikuti junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat.
Hadis ini sangat jelas. Nabi memerintahkan kita sholat mengikuti sholatnya Nabi. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi bagaimana kalian melihat aku sholat, begitulah kalian sholatnya. Alias mencontoh sholatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu, sholat kita itu bukan ikut-ikutan. Sholat kita bukan begini yang saya terima dari ajaran kiai saya dulu, begini yang saya baca di buku yang sampai sekarang masih laris, Mana Biru Muda, Tata Cara Sholat. Ya, masih ada gak itu bukunya? Tapi kita sholat itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad dalam mengajarkan sholat kepada umatnya, satu dengan mencontohkan langsung, praktek. Beliau mengajarkan umat sahabat sholat praktek langsung. Naik mimbar, berdiri, sholat. Mimbarnya Nabi itu kan 3 tingkat. Nabi berdiri di tingkat yang kedua, undakan kedua, tangga yang kedua. Jadi dilihat sama makmum itu kelihatan gimana tangannya ketika takbir, sejajar telinga atau sejajar pundak, kelihatan. Ya. Ketika akan sujud, Nabi turun ke tangga yang paling bawah, sujud. Bangun rakaat kedua, naik lagi ke tangga kedua. Jadi Nabi contohin langsung bagaimana tata cara salatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi mengajarkan salat kepada umatnya dengan ucapan. Nabi mengatakan, "Tsummarka hatta tatma'inna ruku'a." Kemudian rukuklah kamu sampai kamu tenang rukuknya. Tsummasjud, kemudian sujudlah sampai kamu tenang sujudnya. Jadi ajarin pakai ucapan. Kalau tadi pakai gerakan, praktek naik ke mimbar nyontohin sholat. Cara kedua, Nabi mengajarkan sholat dengan ucapan. Ketika ada yang sholatnya jelek, dipanggil sama Nabi, Nabi bilang, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah kamu, sesungguhnya kamu itu tadi belum sholat. Diajarin Nabi satu persatu dari mulai takbir pakai ucapan. Yang ketiga, metode Nabi dalam mengajarkan tata cara sholat kepada sahabat dengan sistem daurah. Jadi namanya dulu bukan daurah. Para pemuda datang, diantaranya Malik bin Huwairis, duduk bersama Nabi tinggal 20 hari mempelajari salatnya Rasul SAW. Ketika selesai, Nabi bilang, "Pulanglah kalian, ajarkan kepada kaum kalian, kepada masyarakat kalian salat, tata cara salat yang sudah kalian terima, yang sudah aku ajarkan." Jadi sudah ada daurah itu, jangan dikira daurah itu baru sekarang. Sudah ada, tapi namanya bukan daurah. Mereka datang tinggal di Madinah 20 hari belajar sholat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 3 cara Nabi dalam mengajarkan sholat kepada para sahabat, kepada umat. Dengan praktek langsung, berdiri di atas mimbar, dengan ucapan, dan dengan intensif. Ya kalau kita paling 1 hari sifat sholat Nabi. Dikebut ya. Mereka enggak sampai tinggal di Madinah karena mereka jauh lokasinya. Ini menunjukkan datang ke tempat orang alim itu untuk belajar sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Jadi ilmu itu didatangi, bukan mendatangi.
Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Berarti tatap muka, bukan online. Iya, belajar online itu bukan belajar itu. Menyelisihi kaedahnya belajar. Belajar itu kan mendatangi ke sekolah, tatap muka, bukan didatangi. Ya, ini. Baik. Cara sholatnya wanita dan laki-laki. Beredar di pemahaman masyarakat bahwa sholat kaum wanita itu beda dengan sholatnya kaum laki-laki. Tata caranya. Di masyarakat kita, kalau tata cara sholat perempuan, takbirnya nggak boleh tinggi-tinggi, harus begini, ya. Kemudian ketika sujud, tangannya nggak lebar begini, tapi begini, dikimpit. Apakah benar bahwa cara sholat laki-laki dengan cara sholatnya wanita itu beda? Pada asalnya tata cara sholat wanita sama sebagaimana tata cara sholat kaum laki-laki. Jadi pada asalnya apa? Sama. Tidak ada yang membedakan. Kecuali ada dalil keterangan yang membedakan. Contoh, kalau wanita berjamaah, imamnya itu nggak maju, tapi sejajar di tengah. Beda dengan laki-laki. Laki-laki kalau berjamaah, imamnya maju. Kalau wanita enggak, sejajar satu saf. Ini ada dalil, ada keterangan, maka boleh kita bilang bila laki-laki berjamaah imamnya maju, tapi kalau wanita tidak usah maju, karena ada dalilnya. Apabila tidak ada keterangan yang membedakan antara sholatnya laki-laki dan wanita, maka hukum asalnya sholatnya itu sama, tata caranya sama. Yang pertama, berdasarkan keumuman hadis Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Hadis ini kan umum, berlaku buat laki-laki, berlaku buat wanita. Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat. Jadi umum. Imam Ibrahim An-Nakhai beliau berkata, wanita mengerjakan sholatnya sebagaimana kaum laki-laki. Ini keterangannya. Jadi kata Imam Ibrahim An-Nakhai, wanita itu ngerjain sholatnya sebagaimana kaum laki-laki. Adapun riwayat yang menerangkan bahwa wanita ketika sujud di dalam sholat tata caranya dengan menempelkan kedua tangan di dadanya adalah riwayat yang tidak sahih, hadisnya mursal, tidak bisa dijadikan dalil. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam Marasil, dan hadis ini telah dijelaskan kelemahannya dalam kitab silsilah hadis do'ifah oleh Syekh Al-Albani. Jadi riwayat yang menegaskan wanita itu kalau sujud tangannya ditempelkan ke dada, ini riwayatnya mursal alias do'if, lemah. Tidak boleh kita amalkan. Ditambah lagi keterangan praktek sholat wanita sahabat di zaman Nabi, Ummu Darda, bahwasanya beliau ketika duduk di dalam sholat duduknya seperti kaum laki-laki. Jadi praktek wanita di zaman sahabat justru sholatnya itu kayak laki-laki, nggak ada bedanya. Karena memang syariat ini pada asalnya sama, laki-laki wanita. Rasulullah bersabda, innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Sungguhnya wanita itu saudara kandungnya laki-laki, sama dalam hukum. Kecuali ada dalil yang membedakan, maka baru kita bedakan sholatnya wanita dengan sholatnya kaum laki-laki. Apalagi selain posisi imam ketika sholat, laki-laki wanita beda sholat tata caranya. Ketika menegur imam, kalau imam salah, wanita menegurnya dengan apa? Tepuk,
Ini. Kalau laki-laki, subhanallah. Ini ada dalilnya, betul. Boleh kita bedain. Ya, tapi kalau tidak ada dalilnya, jangan membedakan tata cara sholat perempuan dengan tata cara sholat laki-laki, beda. Ya, kalau nggak ada dalilnya nggak boleh. Hukum asalnya sama, tata caranya tidak dibeda-bedakan. Ya. Bagaimana kita sholat? Sekarang kita masuk bagaimana kita sholat. Pertama, menghadap kiblat dengan seluruh badan, tidak berpaling darinya. Menghadap kiblat dengan seluruh badan, tidak berpaling darinya. Karena Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Mana Masjidil Haram? Ka'bah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Idza qumta ila sholati fa asbigil wudu, thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Apabila engkau hendak salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah kiblat dan takbir. Menghadaplah ke kiblat, kemudian takbirlah. Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat termasuk syarat sahnya salat. Ya, jadi menghadap kiblat itu syarat sahnya salat. Dan orang yang menghadap kiblat, sebagaimana sudah kita jelaskan, ada dua keadaan. Ada yang melihat Ka'bah langsung, berarti salatnya di Mekah, Masjidil Haram. Maka wajib menghadap ke Ka'bah, tidak boleh menyimpang, melenceng sedikit pun. Harus pas ke Ka'bah. Ini yang sholatnya melihat Ka'bah langsung. Keadaan kedua, orang yang sholat tidak melihat Ka'bah langsung, seperti kita sekarang, karena jauh. Maka yang dituntut hanya arah Ka'bah, tidak harus persis. Apabila ada melenceng sedikit, selama tidak 180 derajat, sah sholatnya. Boleh. Ya, kayak masjid ini. Masjid ini aslinya melenceng ya. Melenceng, tapi dilurusin. Kenapa? Alasan sempit. Kalau miring-miring jamaahnya sedikit nanti. Boleh. Karena kita sholatnya tidak ngelihat Ka'bah langsung. Walaupun sekarang sudah ada alat-alat canggih, kompas dan lain-lain, mustahil orang yang nggak ngelihat Ka'bah disuruh pas Ka'bah, mustahil. Bagaimana zaman dulu sahabat dikirim ke Yaman, sahabat dikirim ke daerah Afrika dan lain-lain. Ya, bagaimana sholatnya? Mereka belum ada kompas, ya udah arah Ka'bah mana, udah sholat, sah. Jadi sebenarnya nggak usah rubah-rubah arah kiblat. Dengan kita terpengaruh dengan kompas yang 20 ribuan. Oh, bawa ke masjid sejadah ada kompasnya, ada kan? Oh, ini miring, ini miring. Akhirnya ketua DKM diprovokasi supaya ngerubah. Nggak benar. Tidak benar. Jadi selama tidak 180 derajat, kalau memang kita nggak ngelihat Ka'bah, sah salatnya, boleh. Boleh. Ya. Ini. Jadi gembar-gembor arah kiblat masjid-masjid Indonesia rata-rata salah, tidak betul. Karena kita memang nggak ngelihat Ka'bah. Ya, jadi yang dituntut adalah arah Ka'bah mana, barat, udah barat. Nggak harus persis, kecuali kalau kita salatnya di depan Ka'bah langsung di Masjidil Haram. Harus persis ke Ka'bah karena kita ngelihat. Ya, ini yang dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab fikih mereka. Lihat kitab-kitab fikih pasti membahas ini. Kapan menghadap kiblat tidak wajib? Menghadap kiblat tidak wajib, satu, ketika tidak mampu, seperti orang sakit, diisolasi mandiri, ya. Kemudian arah kiblatnya tidak pas dengan ranjang rumah sakit,
ya udah, sholatlah semampunya. Karena berarti dia tidak mampu. Apalagi kelas ekonomi, kelas apa itu namanya? Kelas 3, satu kamar isinya 4. Mau digeser-geser, mentok kanan, mentok kiri, nggak bisa. Posisi yang sakit suruh berubah, sakit namanya sakit. Infusnya mau tarik-tarik kan susah. Ya, udah, sholatlah semampunya, tidak wajib menghadap kiblat. Yang kedua, dalam keadaan takut, lari dari musuh, lari dari banjir, maka arah kiblatnya adalah semampunya. Ini lagi sholat nih, misalnya lagi sholat gempa, takut nggak? Lagi sholat gempa takut nggak? Apa diem? Takut, lari. Jangan batalin, lari aja sambil sholat. Walaupun tidak ngadep kiblat, sah sholatnya. Karena kondisinya sedang takut, lari dari banjir, ya kita sedang sholat. Yang ketiga, kalau sholat sunnah di atas kendaraan ketika pergi jauh, boleh tidak menghadap kiblat. Nabi kalau sholat sunnah naik kendaraan, beliau membiarkan kemana kendaraan itu berjalan. Ontanya berjalan kemana dibiarin, tidak menghadap kiblat. Itu sholat sunnah. Boleh tidak menghadap kiblat kalau sedang naik kendaraan ketika safar. Bagaimana kalau naik kendaraan sholatnya sholat wajib? Zuhur, asar, maghrib, isya. Hukum asalnya harus diusahakan menghadap kiblat. Hukum asalnya. Kalau tidak mampu, ya sudah, semampunya. Kapal laut ada, disediain musolanya dan diarahkan ke kiblat, ya sudah semampunya. Pesawat juga ada, ya, ada kompasnya. Kalau sholat wajib di atas kendaraan, hukum asalnya kita menghadap kiblat dulu. Setelah itu kendaraan mau berjalan kemana silakan, tapi hukum asalnya kita menghadap apa? Kiblat terlebih dahulu, usaha. Kalau tidak mampu baru berjalan kemana saja kendaraan itu berjalan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, apa hikmahnya kita disuruh menghadap kiblat? Hikmahnya satu, sebagaimana hati itu kalau sholat harus menghadap Allah. Kita kalau sholat, hati itu harus menghadap Allah, apa boleh hati kemana-mana? Hati mikirin toko, ya Allah musim hujan. Hah? Boleh nggak? Atau hati harus kepada Allah? Hati harus menghadap kepada Allah. Sebagaimana kalau sholat hati harus menghadap kepada Allah, badan juga harus menghadap Allah, yaitu ke Ka'bah, Baitullah, rumahnya Allah. Ini hikmah. Hikmah kedua, agar umat Islam itu bersatu, tidak bercerai-berai. Jadi arahnya sama, kompak, kan enak itu. Lihat video-video, kalau ngeliatin gambar orang sholat ke kiblat, ruku semua, wih, kompak. Supaya umat Islam bersatu, sebagaimana kiblat kita satu, Allah yang kita sembah satu, Quran yang kita baca juga cuma satu, Nabi yang kita ikuti juga satu. Maka bersatulah umat Islam, jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai, jangan berselisih. Karena kiblat kita juga cuma satu, Allah yang kita sembah satu, Nabi yang kita ikuti satu, Quran yang kita baca satu, ya agama yang kita yakini kebenarannya juga satu. Maka kenapa kita harus berpecah belah? Ya, ini hikmahnya mengapa kita disuruh menghadap kiblat. Jadi enak.
Coba kalau nggak wajib ngadap kiblat, yang satu ke kanan, satu kiri, ya berantakan, jelek, nggak enak. PBB, tahu PBB? Baris berbaris. Itu kan enak kalau kompak ya. Lihat, wow, balik kanan, gerak, serut, serut, lurus. Bahkan jalan di tempat aja itu ada aturannya tuh. Lihatnya kompak, enak. Sholat juga begitu. Itu urusan dunia, baris berbaris. Kita dianjurkan untuk bersatu dalam ibadah. Selanjutnya, kalau badan udah siap menghadap kiblat, yang kita lakukan niat sholat. Niat sholat di dalam hati tanpa diucapkan dengan lisan, yaitu berniat untuk menentukan sholat yang akan dilakukan dengan hati tanpa diucapkan dengan lisan. Kita sholat apa nih? Tentuin. Ini asar, sholat asar. Ini maghrib, ini isya, ini subuh. Niatnya cukup di dalam hati, tidak usah diucapkan. Adapun niat yang sering kita dengar, usolli fardhu zuhri arba' raka'atin mustaqbilal kiblati makmuman adaan lillahi ta'ala, ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cari lafaz kayak begini dalam kitab hadis. Paling yang ada dijual yang 5 ribuan itu. Ada itu keliling nawar-nawarin. Di dalam kitab hadis nggak ada. Ya, sampai yang tokoh-tokohnya ketika ditanya ini hadis riwayat siapa, aku niat sholat, nggak bisa jawab, nggak bisa jawab, karena ini buatan manusia ini. Aku niat sholat zuhur 4 rakaat, buatan manusia, yakin bukan Nabi yang ngajarin. Makanya sampai hari ini itu nggak pernah ada keterangan riwayat hadis riwayat siapa. Tidak ada keterangan hadis riwayat siapa, ya. Ini, jadi hal itu tidak ada asal usulnya. Imam Ibnu Abil Is mengatakan tidak ada seorang pun dari imam mazhab yang 4, baik Syafi'i atau imam lainnya mensyaratkan agar niat dilafatkan, karena niat itu dalam hati dengan kesepakatan ulama. Gak ada, ya. Dan niat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan para ulama telah sepakat bahwa ibadah yang maksudnya adalah ibadah itu sendiri seperti sholat, puasa, dan haji tidak sah kecuali melainkan dengan niat, tapi dalam hati, bukan dengan diucapkan. Sekarang kan kita kadang-kadang nggak hafal niatnya, jadi nggak jadi ibadah. Nggak hafal niat mandi wajib, wah udahlah nggak usah mandi wajib. Usul apa? Nawaitu guslal janabati, ya, dan seterusnya. Mau wudu niat lagi beda, mau tayamum niat lagi beda. Nggak ada ini. Niat itu dalam hati, ya. Nggak ada yang bisa mendatangkan riwayat siapa itu usolli, nggak ada, karena itu buatan manusia itu. Buatan manusia, bukan Nabi yang mengajarkan. Sementara kita beribadah harus mendasari ibadah kita itu didasarkan dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Nabi itu ngajarin sholat, sahabatnya dari mulai praktek langsung, dari mulai pakai mulut, lisan, itu Nabi udah ngajarin sholat, tapi nggak ada keterangan kalau kamu mau sholat bacalah dulu usolli, nggak ada. Tidak ada Nabi begitu seperti itu. Kalau kita cinta Nabi, maka kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah niat berdiri, ya, maka kita berdiri, dan berdiri ini hukumnya wajib. Kapan berdiri tidak mampu? 1, kondisi sakit. Kalau memang tidak mampu, jadi berdiri tidak wajib. Kondisinya kalau tidak mampu, contohnya sakit. Keadaan kedua, kalau kondisinya takut, misalkan saat perang, kalau berdiri malah ketembak, udah duduk salatnya, duduk bersembunyi, boleh. Ketiga, ketika sholat sunnah, berdiri tidak wajib, tapi kita setengah pahalanya. Kalau masih mampu berdiri kok malah milih sholat sunnahnya duduk, dapat pahalanya berapa? Setengah.
Keadaan keempat, kalau jadi makmum yang imamnya sholatnya duduk. Kita mampu berdiri nih, makmum. Tapi imamnya sakit, sholatnya duduk. Ya makmum harus ikut duduk. Tidak boleh kita berdiri sendiri, imamnya duduk. Harus ikut imam, duduk sholatnya. Ya, kalaupun kita mampu berdiri. Kecuali imam itu sakitnya di tengah-tengah sholat. Lagi sholat asam urat kambuh. Wah, kesakitan tuh imam. Langsung tiba-tiba rakaat kedua duduk, tidak bisa berdiri. Maka makmum tetap berdiri boleh. Tapi kalau imamnya dari awal sholat sudah duduk, makmum harus ikut duduk semua walaupun dia mampu berdiri. Ya. Nah, kemudian sudah berdiri, sudah niat dalam hati. Kalau sholatnya tidak berjamaah, letakkan pembatas di tempat sujud yang disebut dengan sutroh. Apa namanya? Pembatas sutroh. Rasulullah bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli, fala yad'u ahadan yamur baina yadayhi, fa in aba falyuqatilhu, fa inna ma'ahul qarin." Apabila salah seorang di antara kalian salat, janganlah engkau biarkan seorang pun lewat di depanmu. Apabila dia enggan, maka perangilah, karena sungguhnya bersamanya ada setan. Bahkan para salaf sangat semangat mengamalkan sutroh ini. Diriwayatkan dari sahabat Salamah bin Aqwa, beliau meletakkan beberapa batu di tanah lapang apabila ingin sholat, maka dia sholat menghadapnya. Jadi para sahabat kalau sholatnya di lapangan sendirian, batu disusun, sholat menghadap batu. Ya. Para sahabat yang lain kalau datang ke masjid nyari tiang-tiang masjid supaya buat pembatas. Nabi juga kalau sholat sunnah, sholat wajib menancapkan tongkat di depannya, kemudian sholat. Jadi sutroh itu suatu yang dianjurkan sebelum sholat. Dan bentuknya tidak harus papan sutroh yang banyak dibuat sekarang. Boleh batu, boleh tas. Ya, kalau bawa batu kan repot, batu kali disusun. Papan sutroh, tas biasanya kan. Ya. Ini, jadi tidak harus papan sutro. Maka kalau ada yang mengatakan papan sutro itu perkara baru dalam agama, ini kurang tepat. Kemarin ada share-sharean video seperti itu. Yang membuat papan sutro disediain di masjid, makmum kalau mau sholat ngambil papannya. Itu bukan perkara yang baru, sahabat dulu sudah ada. Cuma bentuknya beda-beda, ada yang pakai batu, ada yang nyari tiang. Jadi menunjukkan boleh. Bukan sesuatu yang baru dalam agama kita. Ya, sampai sini. Silakan, ada pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana tindakan kita ketika kita sedang sholat sendiri? Bagaimana dengan apa, Bu? Tindakan kita apabila kita sedang sholat wajib. Apabila kita sedang sholat wajib, ada sebagian anak-anak lewat itu. Ada sebagian anak-anak lewat. Baik. Cukup? Apabila kita sedang sholat wajib, ada anak-anak lewat. Anak-anak itu ada 3 keadaan. Satu, anak-anak yang belum mumayyiz. Mumayyiz itu anak-anak yang belum bisa menjawab omongan. Diajak ngomong belum nyambung. Itu belum mumayyiz. 1 tahun, 2 tahun udah bisa jalan, ya. Maka anak-anak semacam ini kalau lewat biarkan. Karena dia belum paham. Tangan kita begini dikira ngajakin main. Ya kan, malah dipegang-pegang tangannya. Padahal kita maksudnya jangan lewat, tapi dia nggak paham, malah dicium tangan ibunya. Itu belum mumayyiz, biarkan saja lewat. Keadaan kedua, anak-anak yang sudah ngerti, paham. Dia tandanya diajak ngobrol, sudah nyambung, jawabnya benar,
Usia berapa ini? 4, 5 ya, udah nyambung dia. Sudah paham. Dibilang kalau Umi sholat jangan lewat, paham dia. Dikasih tanda begini biar nggak lewat, paham. Maka boleh kita cegah. Boleh kita cegah. Tapi kalau dia tidak paham juga, tidak ada masalah. Keadaan ketiga, anak-anak yang sudah dewasa, sudah akil balik, terutama anak wanita, jangan dibiarkan lewat di depan kita sedang sholat. Karena wanita yang sudah haid lewat di depan orang sholat membatalkan sholat orang yang sedang sholat. Sama saja yang dilewati itu perempuan atau yang dilewati itu laki-laki, membatalkan sholat. Kita punya anak perempuan sudah haid, lewat di depan kita, di depan ibunya, batal sholat ibunya. Lewat di depan bapaknya, batal sholatnya. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, yaqta'u sholata ahadikum, satu, al-haid, al-himar, wa qalbul aswad. Dapat memutus sholat salah seorang di antara kalian, satu, wanita yang sudah haid. Kedua, himar, keledai. Yang ketiga, anjing hitam. Maka jangan kita biarkan anak yang sudah haid, wanita, lewat di depan kita. Begitupun anak laki-laki yang sudah dewasa, jangan dibiarkan lewat di depan kita. Kalau dia tetap lewat, sholat kita sah, tidak batal. Ini bedanya anak perempuan dengan anak laki-laki. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk masalah sutrohnya, apakah ada batasan tinggi juga, Ustaz? Tingginya, Ya. ya. Yang kedua, di sini ada keterangan orang yang sholat melihat Ka'bah secara langsung, maka yang wajib baginya adalah menghadapkan seluruh badannya ke Ka'bah, tidak boleh menghadap sedikit pun. Ya, Terus mata itu kan mukanya gitu, tapi terus kalau matanya gimana? Apakah tetap atau matanya ngelirik ya gimana gitu? Harus ke sujud atau harus ke Ka'bah. ya, terus kalau misalnya saya tidak menghadap Ka'bah secara langsung, imamnya misalnya ikannya. Baik. Orang yang pertama apa tadi? Tingginya sutroh. Tingginya sutroh dalam keterangan riwayat setinggi pelana onta, pelana kuda. Kita kalau punya kuda, di atas kuda dikasih tempat duduk, itu kan namanya pelana ya. Itu setingginya seapa? Satu hasta ya. Ada satu hasta ya. Nah segitulah. Tingginya segini. Jadi nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Satu hasta. Itu tingginya sutroh. Kemudian berkenaan jarak. Jaraknya sutroh itu tempat sujud. Tempat sujud berarti kira-kira kalau sejadah ini berapa? 120 1,20 m. Dari tempat berdiri ke tempat sujud itu 120. Maka yang lewat dari tempat sujud tidak masalah. Ya, kita melewati orang sholat tapi lewat dari di luar tempat sujudnya itu boleh, walaupun dia nggak pakai sutroh, karena jaraknya sutroh itu dia tempat sujud kita. Ya. Berhubungan dengan orang yang sholat melihat langsung Ka'bah, ini khusus badannya saja. Badannya tidak boleh melenceng dari Ka'bah kalau dia sholatnya langsung di depan Ka'bah. Baik kepala, baik badan, ya harus menghadap Ka'bah. Matanya gimana kalau ngelirik kanan kiri? Pahala sholatnya berkurang, tapi sah sholatnya. Jangankan mata, hati lagi di Ka'bah ini, hati kita kemana-mana melenceng. Iya kan? Mikirin apa? Rumah gimana, anak ditinggal, istri gimana. Hati itu lagi sholat padahal di depan Ka'bah.
Sholatnya sah, pahalanya berkurang. Orang yang sholat dengan melirik mata ke kanan ke kiri itu berarti sudah dicuri oleh setan matanya. Ya, kadang suka ada yang nengok ke atas Masjid Nabawi, wih bagus banget ya. Masjidil Haram, lihat atasnya. Itu Ka'bah, airnya kalau hujan turunnya dari mana diliatin. Ke atas gini, dangak. Ini suka mikir gitu, kalau hujan ada talang airnya gitu. Sah salatnya, pahalanya berkurang karena dituntut wajib ke Ka'bah itu badannya. Badannya. Adapun matanya melirik kanan kiri, hatinya maka mengurangi salat. Ya, begitu juga ketika salatnya tidak di Ka'bah. Salatnya jauh dari Ka'bah, tidak melihat Ka'bah langsung, maka tetap mata itu tertuju ke tempat sholat, tempat sujud. Jangan kemana-mana. Atau minimal ke depan, lurus. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Karena itu berarti curian dari setan. Nah, tentang tadi pengucapan usuli atau nawaitu di kalangan saudara kita kan lebih yakin dengan lisan ucapan usuli atau nawaitu. iya, itu diantara alasan orang yang mengucapkan usolli ketika sholat. Katanya kalau hati sudah niat diwujudkan dengan ucapan mulut tambah mantep. Wah, iya kan? Iya, kalau niat naksir perempuan jangan cuma di hati, ngomong. Ya kan lebih mantap, diterima lamarannya. Nah, begitu. Pertama, Bapak Ibu, kita itu ibadah berdasarkan dalil, bukan berdasarkan perasaan. Itu kan perasaan aja. Kayaknya saya kalau pakai mulut diucapin usoli lebih mantep saya. Nah, itu kan perasaan. Ibadah itu tidak dengan perasaan, tapi ibadah itu dengan dalil. Kalau kita dirasa lebih mantap dengan ucapan niat usoli dan lain-lain, berarti Nabi Muhammad sholatnya nggak mantap. Nabi Muhammad berarti sholatnya mantap apa enggak? Sahabat sholatnya mantap apa enggak? Yang mereka tidak pakai usoli. Ya, jadi sekali lagi ibadah itu bukan dengan perasaan kita, tapi ibadah itu dengan keterangan dalil yang ada, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.